A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adzlamu mimman mana'a masajidallahi ayudhkara fiha ismuhu was'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Wa man la sapa wong iku adlama zalim sapa wong la ahada ora ana wong suci iku adlama luwih zalim sapa ahad mimman tinimbang wong mana kang nyegah sapa man masa sitawa ing pira-pira masjid Allah ayut karo yen disebut fiha ing dalem masjid apa ismuhu asmane Allah bis sholati kelawan salat wa tasbihi lan maca tasbih wasalan lumaku soman fi kharabiha ing dalem ngrusak masjid bil hadmi kelawan dirubuhake awi ta'til utawa disuwungake nuzila diturunake apa ayat ikhbaron krana awe khobar anir Rumi saking negara Rum tentang negara Rum alladzina yung akeh kharabu kang padha merangi sapa ladina Baitul Muqaddas ing Baitul Muqaddas Palestina au fil musyrikin atau ing dalem wong musyrik kabeh lama sodu nalikane nyegah sapa musyrikin an-nabiyya ing nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah ing taun Hudaybiyah anil baiti saking Baitullah Mekah. Jadi ini menjelaskan tentang bahwa orang yang paling zalim itu berarti tersesat dalam kegelapan ya. Orang yang paling zalim, paling tersesat itu adalah orang yang mencegah orang lain untuk beribadah di dalam masjid ya. Nah saiki misalnya ada pengajian dilarang gitu. Iki wong zalim. Jadi setiap kebaikan yang dilarang, maka orang yang melarang kebaikan itu termasuk orang yang paling zalim. Ono pengajian kok ora ento. Wis ora dukung malah ora seneng iseng ngrusoi. Iki wong sing paling tersesat iki. Jadi di samping mencegah kebaikan, menghalangi kebaikan, ini terutama kaitannya dengan masjid ya, musola, masjid, majelis taklim. Nah, itu ya berusaha merobohkan atau mengosongkan. Nah, ini kaitannya ayat ini diturunkan mengenai tentara Romawi yang waktu itu ingin menghancurkan Baitul Muqaddas, atau diturunkan terkait dengan orang-orang musyrik yang menghalangi Nabi dalam perjanjian Hudaybiyah untuk tidak boleh melaksanakan haji ke Baitullah. Jadi peristiwa asbabun nuzulnya. Nah, kalau dikontekkan dengan zaman sekarang, itu kaitannya piye? Ya, itu mau orang-orang yang menghalangi setiap kebaikan itu termasuk orang yang zalim. Orang yang mencegah yo menghalangi itu macam-macam, iso menghalangi lokasi nih orang itu ono wong mau ke masjid, mau sholat, mau jamaah ning mushola dihalang-halangi untuk memakmurkan masjid. Iso dengan bentuk menghalangi secara fisik
atau secara mental. Ono wong sregep jamaah misale sregep jamaah selar lawo arep golek apa? Iki kan menghalangi secara mental. Bagi Allah dianggap sebagai orang yang paling zalim. Makanya ketika ada kebaikan awake dhewe iku minimal seneng, mendukung. Yo kebaikan apapun. Ono majelis taklim seneng. Aja terus malah ngenyek ngaji meneh. Gawe pengajian meh apa? Iku pasti di hatinya iki ada sesuatu penyakit. Mbah iri, dengki. Itu mbah merasa alim luwih bisa. Nah, iki bahaya penyakit-penyakit seperti itu. Sehingga yang terjadi apa? Ketika orang menghalang-halangi itu, baik secara fisik maupun secara mental, gitu. Yang terjadi akhirnya nanti apa? Kalau terpengaruh sampai terhalang, ini sambalnya merobohkan majelis, sambalnya merobohkan masjid, merobohkan musola, pengajian, gitu. Akhirnya kan orang-orang gelem jamaah, orang gelem sholat, orang gelem pengajian, karena suara-suara miring itu, maka dicap oleh Allah tidak ada di dunia ini orang yang paling tersesat gitu, kecuali orang yang menghalang-halangi orang untuk melakukan ibadah, orang memakmurkan masjid, menghalangi orang melakukan kebaikan. Ini hati-hati. Nah, kalau dianggap oleh Allah menghalangi, misalnya sampean duwe tamu Fikri medulan ning omahe Kang Zin ya. Terus ana wong ngalang-alangi Fikri, kira-kira Kang Zin sebagai tuan rumah iku marah ya, nesu ta mesti tersinggung ya. Iku tamu meh ning aku malah sampean halang-halangi. Sama, Allah juga seperti itu. Maka bagi orang yang seperti itu bahaya. Ya minimal bahaya nih apa? Iki dianggap orang tersesat. Zalim itu menganiaya, menjerumuskan dirinya dalam jurang kegelapan. Artinya apa? Jauh dari rahmat Allah. Kalau orang sudah jauh dari rahmat Allah, ya, rahmat yang apa? Ya, kasih sayang Allah. Contoh, sampai menjadi anak sudah tidak disayang orang tua, gitu. Wis susah. Ngaji ora sawoni, mangan ora diopeni, terserah mangan karemu ora karemu, sangu karemu ora karemu, ya. Ya, ini bayarnya seperti itu. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Ulaika ta mengkono-mengkono man. Iku makana ora ana. Iku lahum kedue man. Apa yadkhulu yen mlebu sapa man. Ha ing masajid illa khaifina kejaba hale wedi kabeh. Iku khobarun khobar bi maknal amri kelawan nganggo maknane perintah. Ai akhifu gitu. Wedi kabeh hum ing ulaik bil jihadi lancat. Balayat khulu mengora mlebu. Ha ing masajid sapa hadun wong suci aminan hale aman. Akhirnya apa? Ketika ada orang seperti itu, ya, dawuh Allah lawan. Ketika ada orang-orang menghalangi kebaikan, apa? Lawan. Agar apa? Kebaikan terus berlangsung, kebaikan terus berjalan, terus berlanjut. Jihad ning kene. Ono preman meh menghalangi wong ngaji, yo perang yo perang.
Nawani tapi. Artinya bahwa kita itu ketika dalam posisi dihalang-halangi untuk melakukan kebaikan, kita dianggap sebagai jihad, menegakkan kebaikan, menegakkan kebenaran. Ya akhirnya wong iku men berani mempertahankan kebaikan, memperjuangkan kebenaran. Itu duwe rasa keberanian. Ya, dan kalau kita berani, akhirnya orang-orang yang menghalangi kita, meremehkan, merendahkan, akhirnya menyingkir. Ya. Dan nanti pada akhirnya kebaikan itu akan terus berjalan. Lahum iku duwe manfaat dunya ing dalam dunya. Khizyun utawi ino ai hawan tegese ino. Bil qatli kelawan dipateni. Wasab dilan diboyong iku ya menjadi tahanan perang. Wal jizyati lan bayar pajak. Ya nak komen menang yo tahan wong iku. Tapi kan iki ayat ini menjelaskan diturunkan kepada Kanjeng Nabi sebagai pimpinan negara dan pimpinan agama. Ya, kalau saya dewi misalnya wong terus sing ngalang-alangi sampean tangkapi penjara dewi, yo menyalahi undang-undang negara. Ya paling aman. Ya karena kita punya aturan negara. Di pemerintahan ada unsur penjaga keamanan. Yo lapor polisi. Pak ini mau ada pengajian kok ada yang ngalang-alangi, ada yang ngerusoi, ada yang mau membubarkan. Ya lapor ke polisi. Polisi ini ora tandang yo banser. Komandan banser itu ya. Kendel mlane. Penting itu. Walahum lan iku kudu iman fil akhirat ing dalam akhirat adzabun ta siksa azimun kang gedhe. Ya ning dunya akhire rekoso, ning akhirat ya diancam oleh Allah dengan siksa yang pedih. Wa utawi azab iku anarun neraka. Wa nuzila lan diturunake. Lama to analikane nyacat sopal Yahudi wong Yahudi. Fi naskhil kiblati ing dalam nasakh kiblat. Jadi nanti akan menjelaskan ayat perubahan kiblat sholat. Ya, Kanjeng Nabi awal mendapat wahyu setelah Isra Mi'raj itu, jumhur ulama mengatakan ketika awal sholat itu kiblatnya ke Baitul Maqdis. Ya. Wah, itu bagi orang-orang Yahudi itu Allah lho, podo sama agamamu niru-niru. Nah, terus diperintahkan oleh Allah, jadi beralih sholat zuhur itu baru 2 rakaat menghadap ke Palestina, terus beralih ke Baitul Haram. Dari Baitul Muqaddas 2 rakaat beralih ke Baitul Haram yang 2 rakaat. Ono peristiwa nih. Dan makanya ono monumen prasasti Masjid Qiblatain, masjid di mana sebagai pengingat peristiwa terjadinya Nabi satu sholat dengan 2 arah kiblat. Au fi sholatin nafilati utawa dalam sholat sunnah. Ala rahilati ngatasi kendaraan bisafarin dalam perjalanan haitsu matawajjahat dalam sekirane madhep apa rahilah. Jadi ayat ini nanti menjelaskan tata cara sholat sunnah di atas kendaraan dengan cara kemanapun arah menghadap itu bebas ya. Tapi kalau sholat wajib ya pertama kudu masuk kiblat. Terus nanti naik kendaraan bis menggak ya ora apa-apa, sholat terus. Iki rada angel lagi. Kendaraan dhewe aman semandek sedelo. Nah, ini ada 2 asbab nuzulnya ya toh. Satu mengatakan terjadi peristiwa 2 arah kiblat yang pertama. Yang kedua mengatakan bahwa asbabun nuzul ayat ini nanti
terkait dengan tata cara sholat di atas kendaraan, sholat sunnah. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Walillahi lan iku kedue Allah al masyriqu tawi arah wetan wal maghribu lan arah maghrib kulon. Ail ardu tegese bumi kulluha ya sakabehane ardh li annauma karana sak temene masyriq wal maghrib iku taha arah lorone aret faina matwalu mongko ing dalem endi nggon madhepake sapa sira kabeh kemanapun kalian menghadapkan wujuhakum ing pira-pira wajah ira kabeh sholati dalam salat bi amri lan perintah Allah fasama ai hunaka mongko ing dalam mengkono-mengkono ai nama tuwalu mau wajhu wa utawi wajahe Allah kiblatu tegese kiblate Allah wajah kiblate wajhu alati yo kiblat radhiya kang ridho sapa Allah ing alati inna wa satamna wa iku wasiun dat kang jembar rahmate ya saun tegese jembar apa fadluhu anugerah Allah kula syai'in ing saben suwi-suwi alimun tur iku kang ngerti bitadbiri khalqi kelawan ngatur makhluke Allah. Jadi piye iki penjelasannya? Wallahil masyriq wal maghrib. Ya. Jadi arah barat dan kulon, barat dan timur, wetan dan kulon, itu hakikatnya kan milik Allah. Kemanapun, gitu, kita menghadap, hakikatnya itu ya akan menghadap Allah. Jadi ketika pemahaman ini berhenti, ya akhirnya sholat itu menghadap ke mana-mana, boleh. Tapi hakikatnya bukan itu. Gitu. Ini ayat lain, ono sing menjelaskan syatrul masjidil haram, kiblat iku ke arah apa? Masjid haram. Kalau tidak ada ayat itu, ya wong sholat sak madhepe karepe dhewe. Boleh. Ini perlu dipahami ya. Ayat ini harus diperjelas dengan ayat lain. Ini menjelaskan dimanapun kita menghadap, hakikatnya kita menghadap kepada Allah. Karena ibadah sholat khususnya itu padahal adalah untuk Allah. Lillahi ta'ala karena Allah. Ya. Tapi dalam ayat lain bahwa kiblat sholat itu ke Masjidil Haram. Maka ini sebagai taksis, ini ayat umum. Kemudian dikoyiti dengan Masjidil Haram. Kiblat umat Islam sholat itu ya ke Masjidil Haram. Jangan salah tompo. Wa nyatakan walillahil masyriq fa innama tuwalu fasama wajhullah. Kemanapun kita menghadap tetap kita akan bertemu Allah. Ayo, iku ayat umum. Makanya ayat ini kemudian digunakan untuk sholat sunnah. Ketika kita sholat sunnah menggunakan dalil ini boleh. Sholat sunnah dalam perjalanan di atas kendaraan yang tidak memungkinkan menghadap arah kiblat. Wong biyen kendaraan iki untuk jalan ikan iso minggat-minggat. Ya sepenting niat. Gitu. Niat sholat sunnah boleh. Tapi kalau wajib ya kita harus berusaha menghadap ke arah kiblat dulu. Pas awalnya, baru setelah itu minggu-minggu tidak masalah. Nah, paham ya? Ini salah tompo. Oleh menghadap sholat kemanapun di atas kendaraan. Sholat ya sholat sunnah. Nah, tapi kalau sholat wajib menghadap kiblat. Kiblatnya kemana? Masjidil Haram, Mekah itu wis cetha ayate. Jadi aja
mengikuti paham-paham sing ora jelas. Wah, salat sak madhep-madhep yo sah. Wong Gusti Allah yo di mana-mana, itu di mana-mana dalam arti kita menghadap kemanapun itu pada hakikatnya tetap menghadap kepada Allah, karena semua makhluknya itu dalam genggamannya Allah. Ya? Maka ojo disalahpahami. Meskipun itu penjelasannya benar, tapi harus kita memahami syariat fikih dengan ayat-ayat yang lain. Sehingga ini aturan ulama dalam syariat, dalam fikih itu ya merangkum pemahaman dari Quran dan hadis. Yang kita jalankan sudah menjadi pedoman petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan ibadah. Iwih seto. Sehingga kita tinggal manut, tinggal mengikuti dengan cara sing paling mudah. Ya usah ngarang-ngarang. Nah, kita ngaji tafsir itu kan biar ngerti urutan ini seperti apa sebenarnya. Penjelasannya seperti apa. Minimal paham maksudnya ayat, paham asbabun nuzulnya terkait dengan peristiwa apa. Nah, kemudian dikontekkan dengan zaman sekarang. Iku piye penerapannya ya. Sehingga kita itu mlakune wong tetap sesuai dengan jalur syariat Allah. Wallahu a'lam bishawab.